Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa bahagianya seorang muslim dan seorang muslimah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk meniti dan menelusuri jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan kebaikan yang sangat mulia di zaman saat ini adalah tafaqquh fi dinillah, mendalami dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, seorang yang dia itu dibukakan hatinya untuk menerima ilmu agama dan cinta dengannya adalah orang yang Allah inginkan darinya kebaikan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama ini. Allah akan berikan fikih, memberikan pemahaman yang dalam di dalam agama Allah yang mulia ini. Belum lagi seorang yang dia itu mendalami dan membuka hatinya untuk cinta dengan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di malam hari ini mendengar dan bersama-sama dengan saya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita luangkan dari waktu kita yang berharga ini menjadi saat-saat yang mulia di dalam kehidupan kita. Baik, sebagaimana biasa, saya di malam hari ini, malam Selasa, insyaallah kita akan terus melewati satu persatu dari hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Dan kita telah sampai ataukah sedang membahas Kitabul Adab di dalam bab Al-Bir was-Silah. Hadis yang kita pilih untuk kita baca di malam hari ini adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menukil dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Akhrajahu Muslim. Baik, artinya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia itu nafas adalah memberikan kemudahan kepada seorang muslim, mukmin, kurbah min kurabid dunya, terhadap sebuah kesusahan dari kesusahan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan baginya satu kesusahan dari kesusahan yang akan dia lewati di yaumul qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang dia menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Demi Allah, sungguh Allah berada di dalam pertolongan hambanya
selalu menolong hambanya, manakala hambanya itu menolong saudaranya. Mendengar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita baca ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah hadis yang sangat agung. Dari arti yang tadi saya artikan, tampak bagi kita ya, bagaimana Islam mengatur tatanan kehidupan yang sedemikian indahnya, yang semuanya adalah taujih ilal khair. Semuanya adalah mengarah kepada sesuatu yang positif. Tidak ada satupun di dalam hadis yang tadi kita baca dan hadis-hadis yang lain yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tidak ada satupun yang mengarah kepada sesuatu yang negatif, sesuatu yang anarkis, sesuatu yang kasar, sesuatu yang bersifat monopoli, sesuatu yang bersifat kaku. Tidak ada. Bahkan kalau kita jujur di dalam menilai, kita akan mendapatkan bahwa apa yang kita baca tadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, terdapat akhlak karimah yang sangat mulia di dalam keindahannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan keutamaan tanfisul mu'min fi kurbih, tentang keutamaan seorang muslim membantu saudaranya di dalam setiap kesusahan yang dihadapi oleh saudaranya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, tidak ada kehidupan ini yang kosong dari masalah. Tidak ada yang namanya kehidupan dunia ini yang terlepas dari problem. Siapapun orangnya, orang kaya, orang miskin, lelaki, wanita, tua, muda, semuanya pasti akan melewati yang namanya kurbah. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan cara yang sangat tepat dan cepat di dalam mengangkat problem yang dihadapi oleh seorang hamba. Dengan apa? Dengan dia membantu saudaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang dia meringankan beban saudaranya, maka Allah telah berjanji bahwa Allah akan meringankan beban yang akan dia derita nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita hitung-hitung ya, kita akan untung. Seorang yang membantu saudaranya ini, dia yang akan untung. Karena semua problem kehidupan dunia ini tidak ada yang menyamai 1/4 dari 1/10 atau 1% pun dari problem dan kehidupan yang akan kita lalui di yaumul qiyamah. Cuman kadang kita dikalahkan dengan sifat egoisme yang ada di dalam jiwa kita. Kita kadang berpikir pendek. Kalau saya bantu dia, kalau saya menolong dia, kalau saya meringankan bebannya, kalau saya ini, saya itu, dia ragu. Apakah dia akan mendapatkan kemudahan? Apakah dia akan mendapatkan untung di balik itu? Untung yang instan menurut dia. Jadi, ya begitulah manusia ya. Inginnya hitung-hitungan. Yang penting jangan sampai rugi. Namun, seorang muslim pandangannya tidak sesempit itu. Dia memiliki pandangan yang luas. Dia lebih suka kalau dia memahami dengan baik dan benar di dalam hadis Abu Hurairah ini, maka dia akan lebih suka menolong saudaranya dengan mengharapkan pertolongan dari Allah nanti di yaumul qiyamah. Kita rugi sekian, enggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan diberikan kemudahan nanti di yaumul qiyamah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini keutamaan yang pertama. Maka tolong saudaramu, bantu dia ketika dia terjebak di dalam problem yang tidak ada ujungnya, terlilit hutang, kesusahan di dalam menikah, tidak sanggup membuat rumah, di dalam nafkah dan mata pencaharian untuk keluarganya. Ringankan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Dan jangan kita terjebak di dalam perhitungan-perhitungan duniawi yang kita mengedepankan egoisme untuk mendapatkan keuntungan yang instan. Jangan kita berpikir, jangan kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberikan sesuatu dan ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Tetapi harapkan dari itu semua keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ringan tangan kita. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya
wal akhirah. Barang siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Permasalahan kedua ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang secara tidak kita sadari kita terjatuh di dalamnya. Jangankan aib saudara kita tutup, aib kita sendiri saja kadang kita obral, bukan dengan harga yang murah, gratis. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak boleh seseorang mengumbar aib yang pernah dia lakukan. Dianjurkan sangat bagi seseorang untuk menutupi aib yang telah dia lakukan. Al-mujaharah. Ini adalah sifat yang telah diingatkan oleh Nabi SAW untuk kita berhati-hati. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umatku dia akan mendapatkan pemaaf, akan mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali orang-orang yang mujahir. Lalu Nabi SAW menyebutkan, wa minal mujaharah ay ya'mal ar-rajulul amala bil-laili. Di antara sifat mujaharah, menampakkan aib adalah seorang beramal dengan sebuah amalan di malam hari. Fabata waqad satarahu Allah alaih. Di malam hari dia melakukan dosa, sekian banyak kemaksiatan, tetapi Allah menutupi aibnya. Tetapi di pagi harinya dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, aku telah melakukan ini dan melakukan ini di malam hari. Subhanallah, di malam hari Allah menutupi aibnya, di pagi hari dia membongkar aib yang telah Allah tutup untuk dirinya. Nah, menutupi aib diri kita sendiri adalah dianjurkan oleh Allah di dalam Quran dan Sunnah, apalagi menutup aib saudara kita. Sehingga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para lelaki, para wanita, semuanya, mari kita memperhatikan pesan Nabi SAW yang mulia ini. Jangan kita terbiasa di dalam obrolan kita membicarakan aib kita. Apalagi seorang wanita membicarakan aib rumah tangganya, membicarakan permasalahan ranjangnya dengan wanita lain. Ini tidak boleh di dalam Islam. Ini bukan ciri-ciri seorang wanita yang salihah. Seorang wanita yang salihah, kata Nabi SAW, idza ghaba anha hafidhaha. Kalau suaminya tidak ada di hadapan dia, dia menjaga kehormatan suaminya. Yang ini tidak, dia ceritakan begini, suami saya begini. Ini dilarang di dalam Islam. As-sitr, ditutupkannya dosa-dosa kita di hadapan manusia, adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Apakah kita ingin menolak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita? Kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan kepada kita? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Ya, tutup. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Tutup aib saudara kita, niscaya Allah akan menutup aib kita di hadapan manusia. Dan yang lebih penting lagi nanti di yaumul qiyamah, tutup aib saudara kita. Jangan kita jadikan aib yang ada di dalam diri kita, diri saudara kita, sebagai ajang untuk bermusuhan. Makanya Nabi SAW memesankan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang suka obral-obralan aib. Kata Nabi SAW, wa in ayyaraka ahadun bima ya'lamu fih fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Kalau ada seseorang yang dia membongkar aib kamu, menceritakan semuanya yang dia ketahui tentang dirimu, jangan kamu balas cacian itu dengan apa yang kamu ketahui tentang dia. Tutup. Kenapa? Karena yang akan menanggung dosanya adalah dia. Coba mendengar yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama mengambil ibrah dari kisah dua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Watlu alaihim naba ibni Adam idh qarraba qurbanan. Watlu alaihim naba ibni Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lalu anaknya Nabi Adam ini yang diterima kurbannya mengatakan, ketika melihat saudaranya akan membunuh dirinya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kalau kamu ingin mengangkat tanganmu membunuh aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuh dirimu. Aku takut kepada Allah. Aku ingin engkau yang menanggung semua dosa.
maka tutuplah aib saudaramu. Apapun kebencian yang ada di dalam dirimu, kalau bukan terkait perkara agama, yang dibolehkan seseorang untuk mengingatkan kaum muslimin dari bahaya dirinya, bahaya orang tersebut, tutup. Dan Allah akan menutup aibmu di dunia dan akhirat. Kemudian di akhir dari hadis ini Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah berita gembira, bahwa Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Maka tolonglah saudaramu yang kesusahan uang, engkau memiliki uang lebih, berikan 1.000, 2.000, 10.000, 50.000. Mungkin di sisi kita suatu hal yang sepele, tetapi kadang uang 10.000 itu akan menyelamatkan hidup tetangga kita yang telah terlilit dengan kelaparan. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan perkara kebaikan walau sedikit. Bantu saudaramu. Dan dengan engkau membantu saudaramu, Allah akan membantu kamu di dunia dan akhirat. Percayalah kepada Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah ucapannya. Dan Rasulullah SAW itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Mudah-mudahan yang sedikit dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim yang baru saja kita baca memberikan kepada kita semua dorongan spiritual untuk kita termotif kepada yang baik, ya, peduli dengan sesama, menutup aib saudara-saudara kita, dan kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya dengan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Khalid untuk menyambung. Wallahu a'lam bishawab. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.